Bapak sudah ada di Green Corner dan Pak Andreas Widodo adalah CEO dari Energy Management Indonesia atau EMI. Dan ada beberapa pertanyaan Pak untuk Bapak. Yang pertama itu soal EMI ya Pak ya. Pertanyaannya, apakah EMI sudah atau akan menjadi bagian dari PLN sebagai holding Pak? Jadi berdasarkan peraturan pemerintah tahun 65 nomor 65 tahun 2021 itu sudah diundangkan, EMI itu sudah diintegrasikan ke dalam PLN sebagai anak perusahaan PLN. Nah, tinggal ini menunggu berikutnya. Itu tadi baru keluar hari ini adalah keputusan dari Menteri Keuangan mengenai nilai dari EMI itu berapa yang nilai rupiahnya begitu ya, yang diinbrengkan kepada PLN ini keluar hari ini, sehingga kita akan menunggu akta inbreng. Setelah itu akan dilaunching secara resmi oleh Pak Menteri, seperti itu Bu. Tapi secara aktualnya kami sudah rapat-rapat sudah sama grup PLN begitu sekarang. Ya kira-kira mungkin dalam ukuran minggu ini akan resmi lah, seperti itu. Dalam minggu ini ya Pak ya. Iya. Jadi apakah EMI akan menjadi ESCO juga Pak? Ya betul, itu yang kita selama ini usahakan itu Bu. Jadi kita ya seperti saya sering sampaikan itu kan, ketika saya bergabung di EMI tahun 2017 itu kan sebenarnya EMI itu sudah ditetapkan dari siapa itu namanya Kementerian ESDM untuk menjadi salah satu ESCO ya. Tetapi kemampuan kita pada waktu itu kan sebenarnya kebanyakan cuma audit. Ya, belum memadai waktu itu Pak ya. Begitu. Nah, yang kita lakukan sampai saat ini itu adalah melakukan capacity building, Bu. Nah, capacity building dengan memanfaatkan sinergi BUMN. Jadi ini sebentar ya, dibilang background-nya silau sekali, ini komputer saya bisa dibalik aja, jadi Bapak balik arah komputernya ke arah AC, Bapak menghadap ke sini. Ya udah, ini kan juga kan mungkin ya. Nah, sekarang tidak ada backlight. Ya. Nah, luwih ganteng, Pak. Terima kasih, Bu. Monggo, monggo, Pak. Ini balik ke itu tadi, kita dari mulai hanya kemampuan sebenarnya audit ya. Misalnya kita pabrik ini perlu efisiensi energi, melakukan ini perkiraan biayanya sekian, terus balik modalnya atau payback time-nya sekian. Ya coba EMI laksanakan ya, nanti kita bayar tuh, berani menggaransi nggak? Kan nggak bisa, Bu. Gitu. Nah, karena saya kebetulan berasal dari Rekin dan kemudian saya biasa di proyek-proyek Pertamina ya. Lalu kita rubah, kita melakukan mulai masuk ke bidang engineering, procurement, construction, sehingga kalau ESCO itu harus bisa mendevelop, mendesain, gitu kan, menginstall, gitu ya, menyiapkan peralatannya. Itu proyek pertama kita sudah kita lakukan di proyek Jambaran Tiung Biru. Nah itu senilai kurang lebih 140 miliar ya untuk membangun sebuah fasilitas pengolahan limbah. Nah ini apa hubungannya dengan ESCO gitu? Fasilitas pengolahan limbah itu mempunyai nilai khusus, adalah dia memanfaatkan waste energy gitu, waste heat energy, itu yang kita usulkan. Sehingga dibandingkan dengan desain yang semula itu bisa menghemat listrik sekitar 40% lah. Jadi itu air 18 meter kubik per jam, kecil, tapi karena air limbah industri itu agak susah diproses, jadi lumayan cukup biayanya itu besar. Nah dari situ kita memang belum ESCO sepenuhnya, tetapi itu membuktikan bahwa karena kita mulai dari studi, kita buat konsepnya, kemudian kita lakukan engineering desainnya, kemudian kita
membuat spesifikasi untuk memberi peralatan-peralatan yang tidak hanya satu tapi banyak, terus kita jadi integratornya, terus kita menggaransi pabrik itu. Jadi secara ESCO sebenarnya kemampuan yang belum di situ adalah financing, gitu kan? Ya. Ini yang bisa kita jadikan, nanti yang akan kita jadikan modal untuk termasuk di PLN ini melakukan efisiensi energi di sisi supply ya, sisi supply. Begitu kira-kira Bu Irma yang kita lakukan. Gitu. Jadi yang belum hanya dari sisi financing-nya ya Pak ya? Iya, itu. Dan kita juga apa ya, karena kita perusahaan kecil, mudah-mudahan setelah kita di PLN ini masuk apa itu ya, kalau dapat penugasan pemerintah juga akan lebih mudah masuk dana gitu. Jangan sampai seperti dulu kan ada PMN untuk sebuah BUMN kecil, orangnya cuma 14 gitu, kok masuknya banyak banget ini, BUMN apa? Di DPR kan semua dipertanyakan. Tapi kalau lewat PLN kan, oh sudah tahu ini yang mengawasi PLN, begitu kan? Ya. Ya kira-kira begitu, kita memang menuju ESCO. Nanti pun launchingnya itu topiknya dari Pak Kementerian, dari Pak Menteri BUMN itu juga tentang ESCO. Sudah disepakati, begitu Bu. Ya, launchingnya kapan Pak kira-kira? Ya ini tergantung sih, kementerian videonya sudah siap, semuanya sudah siap, tinggal kapan mau di launching saja gitu, ininya Pak Menteri nanti, begitu. Ya, oke. Jadi pertanyaan satu lagi Pak, yang terakhir tadi kan Bapak sudah mengatakan strategi yang dilakukan termasuk capacity building, lalu juga dengan contoh yang tadi di Jambaran Tiung Biru yang sudah dilaksanakan ya Pak ya? Ya sekarang sih 90% progresnya, belum dijalankan ininya. Ya. Masih 90% ya. Ya. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi perusahaan independen atau selalu hanya memberikan servis atau pelayanan kepada atau di bawah PLN saja, Pak? Kita udah bicara dengan Bapak Direktur yang membawai MI sekarang, Direksi Korporasi PLN dan tim. Ya walaupun sekarang ini berubah posisinya, direksinya baru nanti pimpinannya, tapi saya rasa komitmennya sama lah begitu ya. Nah, itu kita memang tetap malah memberikan servis di luar PLN juga. Oke. Itu. Nah, itu Bu. Jadi menuju ke perusahaan independen ya Pak ya? Ya kalau independennya ini kita lihatlah nanti ke depannya seperti apa ini kebijakan pemerintah. Ini seperti semacam jadi apa ya? Jadi induk dulu PLN atau seperti apa gitu ya. Karena di Malaysia pun mereka Tenaga Nasional Berhad itu punya anak perusahaan namanya TBN Energy Services Berhad. Jadi itu di bawah PLN ya. Memang ada kalau dari sisi masyarakat itu ada kelebihan, ada kekurangan di mana perusahaan ESCO berada di bawah perusahaan utilitas seperti itu. Tapi kalau kemarin dari Pak Donald yang dari Amerika itu dia juga mengatakan ada kok banyak perusahaan ESCO di Amerika yang mana dia itu merupakan perusahaan utilitas juga seperti PLN. Seperti itu, Bu. Ya. Baiklah. Mungkin bisa dalam singkat kira-kira Pak Andreas menceritakan strategi apa yang akan dijalankan dengan struktur yang baru itu tadi, Pak? Struktur yang baru di PLN ini maksudnya atau gimana? Iya, di EMI. Oh ya, kita tetap menuju ini. Pertama kita pasti penekanannya adalah apa itu dengan berada di bawah PLN ini pada melakukan efisiensi sisi supply. Efisiensi dari sisi supply ya Pak ya? Ya sisi supply karena ya PLN mempunyai banyak apa ya katakanlah power plant gitu kan. Nah, itu juga efisiensinya perlu dimonitor dan ditingkatkan. Nah, kemudian sebagian juga nanti dari sisi demand ya, orang seringkali mengatakan, oh kalau EMI di PLN mati dong, kan PLN pengen jualan listrik, masuk EMI jualan bikin ini supaya efisiensi. Ya, efisiensi. Nah, itu tuh tidak semua pandangan seperti itu. Begitu. Ada yang namanya kalau nggak salah
ada sebuah paradoks yang terkenal ini, sebuah paradoks apa namanya saya lupa, yang mengatakan bahwa efisiensi energi itu tidak selalu menghasilkan penurunan pembelian listrik, gitu. Kalau semakin efisien energi, semakin banyak penggunaannya sebenarnya. Jadi itu tidak akan menurunkan ke PLN. Jadi misalnya kita menghemat lampu, uangnya sisa dipakai untuk jalan-jalan, naik mobil, mobilnya mobil listrik. Sebenarnya konsumsinya sama saja atau nambah AC begitu. Tapi yang berbeda adalah di Indonesia ini kan menurut saya konsumsi listrik per kapita itu kan masih jauh dari efisien maju, dari negara maju, Bu, masih kecil. Artinya masih banyak orang yang tidak bisa belajar pakai lampu dan sebagainya. Atau sensor ya. Begitu kita naik kemampuan kita akan memerlukan listrik lebih banyak. Jadi sebenarnya yang dilakukan dengan efisiensi di sisi demand itu adalah mengurangi generasi. Jadi jualnya tetap aja, tapi pembangkitan yang harusnya bikin pembangkit listrik baru bisa dipakai dengan namanya penghematan itu sehingga sebenarnya lebih murah. Itu begitu. Cuman dalam keadaan pandemi ini kita juga harus harmonis ini melihat bagaimana terjadi ekses kapasitas di mana kita harmoniskan. Suatu saat PLN itu bukan suatu saat, PLN itu sudah mempunyai visi green gitu ya. Green, efisiensi energi itu semua akan dilaksanakan, karena kalau enggak ya pasti kita ditinggal zaman juga. Itu tuh tidak perlu khawatir lah. Ini beberapa teman-teman mengatakan kalau EMI ke PLN jadi mati gitu. EMI sendiri pun berat gitu. Justru dengan PLN ini saya rasa secara overall akan lebih mendorong kemampuan EMI untuk melakukan efisiensi energi sehingga setelah itu bisa seluruh pihak, swasta pun bisa akan bertambah. Jadi kita akan bikin ini pilot plan, Bu, pilot project untuk efisiensi energi supaya ya financingnya terbiasa, apanya semua terbiasa melihat kita bisa handle kok risikonya, sehingga nanti swasta bisa melihat, bisa bangun secara lebih luas. Kira-kira begitulah strateginya Bu Inma yang terpikirkan itu. Iya, Pak Andreas. Jadi bahwa efisiensi itu memang karena EMI tugasnya mendorong itu, berarti tadi Bapak mengatakan tidak ada konflik of interest dengan PLN ya Pak ya? Malah semakin mendorong energi efisiensi dan konservasi. Iya, karena sebetulnya PLN pernah membuat kampanye dengan hemat listrik 10% itu sama dengan kita tidak perlu membangun power plant yang baru lagi dengan cara menjadi lebih efisien. Betul. Ya, saya pikir itu yang akan menjadi highlight dari tugasnya EMI. Dan terima kasih banyak Pak Andreas. Sama-sama Bu. Good luck, mudah-mudahan kita jumpa lagi. Dan menurut Bapak bagaimana? Apakah Bapak akan mendorong juga ini konferensi dari IESCC ini dan ada gunanya bagi institusi Bapak? Oh iya pasti Bu, karena kita kan paling tidak ada orang-orang komunitas yang mempunyai intensi dan pikiran yang sama yang bisa saling bertukar pengetahuan ya untuk kalau nggak ada komunitasnya juga nggak kuat ini. Ya betul. Jadi Bapak juga perlu bantuan semua pihak dan kita mudah-mudahan dari IESCC ini bisa mendapat network dan juga kooperasi dengan berbagai institusi. Terima kasih banyak Pak Andreas. Terima kasih. Bu. Sampai jumpa lagi. Ketemu. Ya, mari. Sampai jumpa lagi Bapak. Terima kasih, saya izin live Bu. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Sama Bu Irma. Terima kasih. Ya.